sepanjang bulan ini berkisar pada pemberitaan Injil itu sendiri. Nah, karena itu di pagi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, tema pemberitaan firman kita pada minggu kedua ini adalah kasih karunia Allah yang membenarkan orang-orang percaya, yang didasarkan pada nas pembacaan kita tadi, Roma 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Walaupun bagian ini hanya terdiri dari 2 ayat, tetapi justru dia mengandung maknanya yang sangat besar dan sangat banyak untuk kita kaji, untuk kita dalami dalam kehidupan percaya dan beriman kita sebagai orang-orang beriman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, bagian ini juga merupakan tema sentral dari seluruh pemberitaan yang ada di dalam kitab Roma ini. Ayat 16 dan ayat 17 adalah merupakan pemberitaan sentral tentang pemberitaan Injil yang Rasul Paulus sampaikan kepada umat Tuhan di Roma. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus mau mengajak kita sekalian untuk memaknai sungguh apa itu pemberitaan Injil yang sepanjang ini disampaikan dalam kehidupan percaya dan beriman kita. Di dalam bagian firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus kasihi, bahwa di tengah-tengah kehidupan bersama itu, apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus itu menjadi bagian terindah untuk kita kaji dalam kehidupan percaya dan beriman ini. Apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus itu mau memperlihatkan kepada kita bahwa Injil itu penting untuk kita beritakan. Injil itu penting untuk kita praktekkan. Injil itu penting untuk kita laksanakan dalam seluruh kehidupan percaya dan beriman ini. Kadang orang merasa bahwa Injil itu hanyalah sebatas pemberitaan-pemberitaan firman yang kita dengar dalam seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan peribadatan. Tetapi sebenarnya Injil itu adalah seluruh kehidupan, seluruh aktivitas kehidupan kita yang kita kerjakan di setiap hari-hari hidup beta dengan Bapak Ibu. Kalau orang hanya mendengarkan firman, tetapi dia tidak melakukannya dalam seluruh kehidupannya itu, berarti dia tidak melakukan pemberitaan Injil itu dalam hidupnya. Nah, itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma, bahwa Injil itu harus dipraktekkan, harus diperlihatkan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bukan saja kita dengar, tetapi kita harus memaknainya, memahaminya dalam seluruh perilaku-perilaku hidup kita, perilaku-perilaku percaya kita, perilaku-perilaku beriman kita, entah itu dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, maupun dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu yang penting yang harus kita maknai dalam pemberitaan Injil itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa pokok pikiran yang penting yang hendak ditekankan di dalam bagian ini. Yaitu pertama, Paulus memulainya dengan ungkapan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, jadi Paulus hendak menekankan bahwa berita Injil itu merupakan kabar baik tentang Tuhan yang harus diberitakan. Karena itu ia tidak pernah malu untuk memberitakannya. Memang berita Injil itu yang Rasul Paulus nyatakan itu tentang kematian dan kebangkitan Kristus untuk menyelamatkan manusia dan dunia itu sendiri. Dan karena itu pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan itu bagi orang-orang Yahudi itu adalah sebagai batu sandungan. Sebab bagaimana seorang yang dikatakan Mesias, dia harus menjalani penderitaan kesengsaraan sampai kepada kematian. Bagi orang-orang Yahudi itu mustahil. Sebagai Mesias sebenarnya dia harus menyelamatkan dirinya keluar dari seluruh proses itu, penderitaan, kesengsaraan
sampai pun pada kematian. Tetapi mengapa justru Yesus menjalani semuanya itu? Itu adalah sebuah ketaatan yang Yesus perlihatkan. Dia taat kepada Bapanya di sorga yang telah merencanakan semuanya itu untuk keselamatan manusia dan dunia sendiri. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan bahwa apa mungkin seorang Mesias yang adalah anak Allah itu harus menderita, harus tergantung di tiang kayu salib. Bagi orang-orang Yahudi itu adalah sebuah kebodohan. Dalam akal pikiran mereka sebagai manusia itu tidak mungkin. Mengapa yang dikatakan Mesias itu harus menderita dan mati di tiang kayu salib? Bagi mereka Mesias yang adalah anak Allah itu, dia sempurna. Dan karena itu dia bisa menantang seluruh apa yang mungkin saja terjadi bagi dirinya. Penderitaan, kesengsaraan, dan kematian, dia harus bisa menolaknya. Karena dia adalah Mesias. Tetapi apa yang manusia pikirkan, apa yang orang-orang Yahudi pikirkan dalam pikiran mereka, dalam kemanusiaan mereka, tidak seperti yang apa yang Allah pikirkan untuk keselamatan dunia itu sendiri. Bagi Allah, dengan penderitaan, kesengsaraan sampai kepada kematian Yesus itu merupakan sebuah tanda bahwa Allah mengasihi kita. Dan karena itu Yesus rela berkorban untuk hidup dan kehidupan bersama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang yang bukan Yahudi. Artinya bahwa keselamatan yang Allah sediakan itu bukan saja diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi, tetapi Allah menyediakan keselamatan itu bagi semua orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan penyelamat bagi kehidupannya. Dan karena itu keselamatan yang Allah peruntukkan itu bukan saja kepada kita orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang setia untuk melakukan tanggung jawab itu, tetapi kepada semua orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah, tinggal saja bagaimana perilaku-perilaku hidup yang beta dan Bapak Ibu bisa perlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, dan karena itu kita juga bisa berbagi dengan orang lain sehingga mereka juga mengakui sungguh bahwa Allah dalam Yesus Kristus yang telah berkorban itu adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang sanggup untuk mengangkat kita dari berbagai beban-beban penderitaan hidup yang kita alami di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, itu berarti bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, kita tidak mengalaminya sendiri. Persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani ini, kita tidak boleh meragukan kekuatan Allah itu dalam hidup kita. Kita percaya sungguh bahwa ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang kita alami dalam hidup ini, masalah-masalah yang kita hadapi, kita harus percaya sungguh bahwa hanya di dalam Kristus Yesus seluruh persoalan-persoalan itu akan teratasi. Nah, tinggal saja bagaimana untuk mengatasi persoalan itu. Ketaatan kita harus kita perlihatkan kepada Allah. Kesetiaan kita harus kita perlihatkan kepada Allah, bahwa di tengah-tengah seluruh masalah dan persoalan yang kita hadapi, kita tidak pernah lari jauh daripada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan mempersalahkan Tuhan. Terkadang ketika kita mengalami suatu persoalan yang berat dalam hidup ini, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, belum juga mungkin Tuhan menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. Lalu kadang-kadang kita berbalik. Kita berpikir bahwa Tuhan mungkin tidak lagi menyayangi kita, tidak lagi berpihak kepada kita, dan karena itu kita berpaling daripadanya. Jangan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat. Sampai kapanpun dalam ketaatan dan kesetiaan kita, Allah akan tetap menolong dan menyertai kita dalam seluruh hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, hal yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini adalah di dalam Injil, kebenaran Allah itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
Nah itu jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, bahwa orang-orang yang selalu berimankan Tuhan dalam hidupnya, selalu saja hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang ia perlihatkan dalam kehidupan ini. Baik itu lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat perilaku-perilaku hidup kita yang menandai sungguh bahwa kita benar-benar menyatakan kasih setia Allah itu dalam seluruh hidup dan percaya kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah tidak akan pernah tinggalkan kita selangkah pun dalam hidup ini. Allah selalu setia untuk mendampingi kehidupan kita. Dengan kekuatan iman yang ada pada kita itu, kita percaya sungguh bahwa setiap derap langkah-langkah kehidupan yang kita jalani ini, Allah tetap menyertai dan memberkati kehidupan kita. Itu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam seluruh kehidupan percaya dan beriman kita. Dan ketika anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang beriman, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan selalu menanamkan itu dalam seluruh hidup dan kehidupannya, maka yakin sungguh Allah dalam Yesus Kristus yang telah berkorban itu akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan percaya dan beriman itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sukacita dan anugerah Allah itu telah kita terima dari Tuhan. Dalam pengorbanan Yesus Kristus, beta yang Bapak Ibu telah menerima sukacita dan kebahagiaan hidup itu. Tinggal saja bagaimana ketika kita menerima kebahagiaan hidup dan sukacita dalam hidup ini, kita juga dapat melakukannya dalam kebenaran-kebenaran Allah. Kita dapat mempraktekkannya dalam kebenaran-kebenaran Allah yang kita nyatakan dalam seluruh hidup dan kehidupan kita di setiap hari. Perkataan kita, perbuatan kita, perilaku-perilaku hidup yang kita perlihatkan itu haruslah menandai sungguh bahwa kita adalah orang-orang milik kepunyaan Allah yang dengan firman-Nya itu kita memperoleh kepenuhan janjinya untuk menerima keselamatan yang telah Allah sediakan dalam diri Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita semua. Mari kita pulang Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat dan kita melakukan itu. Allah setia untuk mendampingi hidup dan kehidupan bersama kita. Amin.